Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailandia Syaril. Saya dari Fakultas Kedokteran dan saya dari Tribu 7 Hematologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit dari metabolic syndrome. Nih. Jadi penyakit ini tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang fotonya lebih dahulu ya. Jadi di sini ada sedikit gambar tentang bapak ini. Bapak ini sedang terkena penyakit metabolic syndrome. Dan metabolic syndrome itu sendiri bisa terjadi karena dia itu obesitas, teman-teman. Dan itu semuanya dan itu bisa seperti gangguan metabolisme bisa, karbohidrat atau lipid itu bisa. Terus ada juga penyakit serius yang jantung. Terus ada stroke, ada diabetes level 2 tipe 2 gitu. Itu semua terjadi karena dia mempunyai obesitas. Dan kalian tahu kalau di bawah sini itu di atasnya sini tuh kayak ada lemak gitu. Itu yang bisa bikin bahaya juga, teman-teman. Jadi kita harus sangat hati-hati sama penyakit ini karena penyakit ini bisa mempengaruhi tubuh kita sangat jahat gitu. Jadi kita boleh makan, tapi kita harus menjaga berat badan juga biar kita tidak akan terkena penyakit ini. Karena ini juga bisa penyakit sangat serius kalau tidak dijaga dengan baik mulai dari sekarang gitu. Terus di sini saya akan menjelaskan 3 patofisiologi tentang penyakit metabolic syndrome. Jadi yang pertama itu adalah esensi insulin. Nih. Sensensi insulin di tahap ini tahap pertama ya. Jadi di tahap ini itu insulin di dalam tubuh kita tuh tidak bisa menerima insulin dengan baik. Jadi kadar gula di dalam tubuh kita dan lemak kita itu bisa menjadi penumpukan karena karena insulin tidak bisa bekerja dengan baik dalam tubuh kita gitu. Terus yang kedua itu patofisiologi kedua itu adalah aktivasi neurohormonal. Tapi ini juga bisa membantu, teman-teman, karena ini bisa kayak apa ya, contohnya tuh kayak vitamin gitu buat tubuh kita. Jadi itu adalah buat pertahanan di dalam tubuh kita agar kondisi tubuh kita tuh masih selalu stabil dan tidak akan terkena penyakit apapun gitu. Tapi penyakit ini saat ini di tubuh kita sangat dibutuhkan kalau kondisi di tubuh kita itu sangat lemah. Itu baru kita memakai aktivasi neurohormonal ini tadi gitu. Terus yang ketiga itu adalah yang terakhir adalah inflamasi dari penyakit metabolic syndrome. Itu biasanya sudah terkena gejala-gejala atau ciri-ciri yang tadi saya sudah bilang di awal. Itu mereka sudah mulai muncul di saat tahap ketiga ini tadi gitu. Pokoknya tanda-tandanya kayak tadi saya sebutkan gitu. Terus lanjut tapi dengan ini semua, dengan stroke, dengan diabetes segala macam, itu semua bisa diatasi dengan pencegahan itu sangat penting ya guys ya. Dan karena ini semuanya tentang obesitas, tentang makanan, tentang apa yang kita masukkan makanan ke dalam tubuh kita, itu bisa bikin penyakit. Kita boleh makan, tapi kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dan di sini biar kita tidak terkena penyakit ini, kita bisa menjaga berat badan agar badan kita tetap ideal dan cantik ya. Terus yang kedua adalah mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Jadi nggak boleh yang terus-terusan kayak makan junk food, gitu harus dihindari, benar-benar dihindari. Terus juga harus berolahraga yang sangat rutin karena itu bisa setidaknya itu bisa bikin kita tuh sehat
ya setidaknya 30 menit per hari lah, itu paling minimal. Itu paling minimal biar kita tuh, tubuh kita juga seimbang ngapain sama yang kita makan gitu. Terus juga kita harus mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang kemasan, itu juga sangat dihindari buat penyakit ini, karena itu sangat-sangat berbahaya. Jadi terus yang terakhir itu adalah data kasus di Indonesia. Data kasus di Indonesia udah sangat menyebar luas, apalagi saat tahun 2018 itu adalah zaman-zaman yang sangat sangat meningkat itu di tahun itu gitu. Dan penyakit ini itu estimasinya kena itu 21,66%, dan itu kebanyakan semua dari manusia, dari perempuan yang udah di atas umur gitu, kayak udah tua gitu. Itu biasanya kemungkinan kena penyakit ini tuh sangat bisa terjadi. Jadi kita harus tetap melakukan cara pencegahan ini tadi. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.